In this episode, jelang IBL musim 2023, tim-tim mulai lakukan persiapan. Scrimmage jadi ajang pemanasan. Makin dekat dengan Muhammad Arigi, bintang baru Pelita Jaya Bakri. Transfer memanas. RJ Amarta Hang Tua rekrut Daniel Wenas, Prawira Harum Bandung gaet Indra Muhammad. And last but not least, cerita Romy Gepeng Chandra dalam IBL Legends. And welcome to All Access. Halo IBL fans, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Welcome back to IBL All Access with me, Jerry Arvino. Dan karena musim baru season 2023 mau dimulai, saya ingin ajak Anda untuk melihat persiapan tim-tim yang bakal bertanding. Salah satunya Rans Peak Basketball yang katanya punya target cukup tinggi. Kita akan lihat. Jelang IBL musim 2023, tim-tim mulai bersiap. Salah satunya Rans Peak Basketball yang menggelar scrimmage game bersama juara bertahan Satria Muda Pertamina pada 30 November 2022. Scrimmage kali ini bertujuan bukan untuk mencari kemenangan, tapi meningkatkan kerjasama tim dan mengevaluasi permainan. Iya, di scrimmage tadi kita belajar banyak ya dari Satria Muda, tim papan atas dari Indonesia. Semoga kita next step-nya bisa lebih baik, bisa mendapatkan pelajaran, bekal untuk kami mengarungi musim depan. Sama seperti tim lain, 1 bulan terakhir ya, 1 bulan setengah terakhir menuju Liga, semuanya pasti excited, semuanya pasti bakal banyak scrimmage dan lain-lain, dan kami menikmatin itu. Rans Peak Basketball juga menjalani reformasi dengan tidak lagi bekerja sama dengan Coach Chris Daleo. Dan untuk sementara, tim akan ditangani oleh Basketball Operation Bambang Asdianto. Hasil mengecewakan yang didapat Rans Peak Basketball di IBL Indonesia Cup 2022, di mana mereka takluk 3 kali beruntun di fase grup dari Pelita Jaya Bakri Jakarta, Bima Perkasa Yogyakarta, dan Bali United Basketball membuat manajemen harus mengambil sikap tegas. Apalagi Rans Peak Basketball menargetkan lebih dari sekedar jadi tim penggembira di playoffs. Oleh sebab itu, Rans Peak Basketball kembali mengambil Akem Scott sebagai roster mereka dalam IBL Draft. Saya sangat beruntung ya mempunyai pemain import seperti Akim yang dia bisa berkontribusi di dalam dan di luar lapangan, terutama bagi kami coaching staff, apalagi pemain-pemain yang masih muda gitu. Dan dia juga di game juga memberikan presence yang bagus, contoh yang bagus bagi anak-anak. Dawam sekali lagi saya bilang karena dia masih 1 minggu digabung sama Rans, dia masih berusaha untuk blend sama anak-anak, sama tim ini. Gimana caranya dia bisa berkontribusi dengan maksimal buat tim ini. Meski musim lalu tidak tampil full 1 musim, Akim dinilai bisa memenuhi ekspektasi tim. Meski kini sudah berusia 39 tahun, Akim masih bisa mendominasi permainan. Pada IBL musim 2022 lalu, ia berhasil mencatatkan statistik fantastis. Total 292 poin, 55 assist, dan 120 rebound. Apalagi Akem Scott memiliki tidak sekedar skill tapi juga jiwa kepemimpinan di dalam dan di luar lapangan yang sangat dibutuhkan tim Rans Peak Basketball yang terhitung muda. Sementara roster asing Pelita Jaya Bakri Jakarta sudah sepenuhnya bergabung dengan tim, yakni Dominic Sutton dan Mike Lester asal Amerika Serikat. Menurut Coach George Jovicic, Sutton akan menyempurnakan susunan roster lokal yang berhasil memenangi IBL Indonesia Cup 2022. We choose them. That means that we had idea what we need from them when we choose them. First, we expect that they will help us in the competition, that they will give us more experience from the Sutton and he's a big guy on the position 5 and 4. That means that we have to be with Vincent to protect the paint and 3 seconds area and give us from Mike. He's a player who has athletic skills, and for him we are expecting more energy, to give us energy because he's a young, he can run.
Pelita Jaya Bakri Jakarta sendiri akan memainkan total sekitar 7 game scrimmage dalam persiapan mereka menyambut musim baru. We will see after the scrimmages because on the beginning of the competition everybody expecting something and everybody are prepared to take the title, but when the competition start it's a little bit different experience. We will see. I hope that we are made a good job when we choose them and I hope that they will help us a lot. Juara adalah target mutlak bagi Pelita Jaya Bakri Jakarta pada musim 2023. Demi revenge pada musim sebelumnya di mana mereka harus takluk dari Satria Muda Pertamina Jakarta di babak final. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat lagi dengan sosok roster muda Pelita Jaya Bakri Jakarta, Muhammad Arigi, yang semakin lama semakin matang dan semakin banyak fansnya. Check this out. Berbicara soal kesuksesan Pelita Jaya Bakri Jakarta pada IBL Indonesia Cup 2022, tak lepas dari sosok roster muda mereka, Muhammad Arigi. Roster 23 tahun ini mencatatkan total 75 poin, 15 assist, dan 32 rebound. Bahkan untuk urusan poin, Arigi adalah pencetak poin tertinggi kedua di dalam tim, hanya kalah dari pemain senior PJ Andakara Prastawa. Modal positif ini membuat Arigi kian optimistis menyambut IBL season 2023. Experience-nya sih pasti lebih kayak confidence sih, kayak gimana numbuhin confidence gitu kan. Karena kayak apalagi sih yang dipikirin, karena kan season tahun lalu kan ada import, mikirnya gimana cara main sama import gitu kan. Kayak udah nggak ada excuse lagi gitu buat main lebih percaya diri. Jadi ya kemarin tuh ya pengen percaya diri, pengen ngeluarin kemampuan yang punya gitu ya. Alhamdulillah ya diberikan lah gitu hasil yang baik gitu untuk Pelita Jaya dan aku sendiri juga kemarin. Target utama Arigi musim baru nanti pun tak tanggung-tanggung, juara tanpa terkecuali. Apalagi pada IBL musim sebelumnya, Pelita Jaya Bakri Jakarta harus mengakui keunggulan Satria Muda di partai final. Kalau Denham sendiri ya pasti lah, tahun lalu kan kita kalah gitu ya, pengennya kita balas buat juara lagi di season tahun depan gitu. Itu udah pasti. Bukan hanya saya, jadi bukan teman-teman juga, coaching staff juga pasti punya misi yang sama lah kayak kita, pengen juara tahun depan gitu. Kita nggak hanya puas dengan Indonesia IBL Cup, tapi juga pengen di season tahun depan kita pengen juara gitu. Itu target yang the main goal gitu. Prestasi tertinggi memang menjadi incaran Arigi, apalagi dirinya sudah komitmen dengan basket. Ya udah, kalau nggak basket aku nggak kebayang gitu kayak hidupku akan seperti apa sih lebih tepatnya. Ya tough decision sih waktu kayak aku lupa ya, kayak tahun 2000, pokoknya aku 2021 setelah lulus itu aku lumayan tough decision kayak aku mau kerja apa mau main basket gitu. Jadi kayak tahap memutuskan kayak nanggung, kayak udah sampai di sini mending nyemplung sekalian gitu. Jadi kayak pengen juga kayak main di SEA Games, main di Asian Games, bisa nyumbang medali buat Indonesia gitulah. Pokoknya banyak pengen sekarang, apalagi pemain-pemain Asia kan banyak main overseas. Jadi kayak one of the top list dia juga pengen main overseas gitu. Oleh sebab itu, Arigi selalu eksplorasi dan memperbaiki skill set-nya dalam olahraga basket. Bahkan tak sungkan menerima masukan dari rekan satu tim dan juga pelatih. Dia main yang bagus ya, cuman dia harus nembak lebih bagus lagi biar gue passing, gue assist terus gitu. Tapi nggak, dia one of the talented young guys yang kita punya. Salah satunya diantaranya kan ada Arigi, ada Yesaya, ada Dede.
dan dia hard worker juga. Itu yang gue suka. Mungkin pick and roll gamenya dia, itu yang selalu gue kasih tahu ke dia, yang dia masih adapted terus. Kayak yang Kak Pras bilang tadi, kayak pick and roll gamenya aku masih banyak harus belajar gitu. Kayak nembak aku juga masih harus di-improve gitu. Jadi kayak misalkan Kak Pras mau passing aku, ya Kak Pras udah tahu kayak, oh gue passing ke Argi, ya udah kayak 90% atau 80% ya bolanya masuk gitu loh. Aku pengennya kayak gitu. Jadi kayak banyak sih kayak belajar sama Coach George juga tentang IQ basket gitu, cara read di defense, lihat siapa yang mismatch gitu-gitu sih. Kayak itu sih kelemahan aku, sama changing of pace-nya aku. Oh, kalau lamanya sih sekitar 1 jam kan. Misalnya kalau aku biasanya lebih 1 jam sebelum latihan, jadi kayak lebih suka sebelum latihan baru sebelum latihan, jadi aku latihan nembak dulu gitu. Jadi kayak misalnya latihan jam 10, aku misalnya 8.45 tuh udah mulai gitu. Jadi kayak 9.45 aku udah beres gitu. Jadi kayak pengen apa ya, kayak season lalu aku merasa kayak kurang aja gitu, banyak yang harus diperbaikin ya, salah satunya ya tembakan 3 point aku gitu. Ya aku pengen lebih sharp lagi gitu, bisa diandelin lah gitu. Next kita bakal bahas transfer Daniel Wenas ke RJ Amarta Hang Tua Jakarta dan juga Indra Muhammad yang baru aja bergabung ke Prawira Harum Bandung. Daniel Wenas menjadi salah satu transfer terpanas jelang IBL musim 2023. Pemain senior ini akhirnya resmi bergabung dengan RJ Amarta Hang Tua. Kemampuan serta pengalaman Daniel Wenas diharap bisa membantu klub yang bermarkas di Kebayoran Baru ini melangkah lebih jauh di gelaran IBL 2023. Apalagi pada musim sebelumnya Amarta menjadi salah satu tim kejutan yang berhasil masuk ke babak playoffs. Dengan bergabungnya juga pemain asing dan beberapa pemain baru ya lokal, bagi kekuatan tim RJ Amarta Hang Tua ini cukup baik ya untuk bersaing dan mencapai hasil yang lebih tinggi lagi dari musim lalu. Sebelumnya Daniel Wenas membela EVOS Thunder Bogor pada IBL musim 2021. Pada musim tersebut Daniel Wenas mencatatkan statistik yang sangat baik, yakni 7,45 poin per game, 4,59 rebound per game, dan 2,0 assist per game. Menariknya, selain mendatangkan Daniel Wenas, RJ Amarta Hang Tua juga mendatangkan Divta Pratama, yang merupakan rekan Daniel Wenas saat berseragam Garuda Bandung. Daniel Wenas juga bereuni dengan mantan rekan satu timnya saat di Bogor Siliwangi, Kelly Purwanto. Hal ini tentu akan mempermudah proses adaptasi Daniel Wenas. Melengkapi tim, RJ Amarta Hang Tua juga mendatangkan Dio Syaputra Dianza, Yosua Oto, Emmanuel Malu, dan Yosep Payan Desmet. Rekrutmen panas juga terjadi di Prawira Harum Bandung yang merekrut Indra Muhammad. Indra Muhammad meninggalkan Bima Perkasa Yogyakarta melalui proses trade dengan Adre Adriano. Kedatangan Indra Muhammad tentu menjadi tambahan kekuatan untuk Prawira Harum Bandung, karena 2 musim sebelumnya bersama Bima Perkasa Yogyakarta, dirinya tampil menonjol. Pada musim 2021, Indra mencatatkan 13,84 poin per game, 5,6 rebound per game, 3,6 assist per game dalam 19 pertandingan. Sementara pada musim 2022, Indra mencatatkan statistik 8,25 poin per game, 2,95 rebounds per game, 1,25 assist per game. Bergabung ke Prawira Harum Bandung juga membuat Indra Muhammad akan bereuni dengan mantan coach David Singleton yang bekerja sama di 2 klub sebelumnya, yakni pada musim 2020 di Pacific Cesar Surabaya dan juga Bima Perkasa Yogyakarta musim 2021. Indra Muhammad tentunya semakin semangat
lantaran sang pelatih baru saja memperpanjang kontrak bersama Prawira Harum Bandung sampai musim tahun 2024 mendatang. Menarik ditunggu aksi kedua transfer tersebut, Daniel Wenas bersama RJ Amarta Hang Tua dan Indra Muhammad bersama Prawira Harum Bandung. Terakhir ada cerita dari Roby Chandra alias Gepeng tentang basket sebagai jalan hidupnya. Dan cerita ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IBL All Access episode kali ini. Saya Jerry Arvino, pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Boom boom, bang bang. Basket tuh udah bagian dari hidup saya sehari-hari. Melalui basket saya bisa seperti sekarang, bisa jadi seperti sekarang. Satu penetrasi yang sangat baik dilakukan oleh Romy Chandra alias Gepeng. Panggilan nama Gepeng tuh udah muncul waktu saya kelas 1 SMA sih. Waktu teman-teman senior saya yang di zaman dulu kan SMA kan ya kita suka ejek-ejekan kan, nama orang tua lah dicela, nama apalah orang tua, apa nama mirip-miripan muka, ya dari situlah. Ya dulu kan gue kurus kan, kurus, tinggi, ya mungkin dari berbagai ejek-ejekan itu yang paling langgeng itu nama Gepeng. Mungkin kalau nama gue waktu Romy gitu, orang canggung kali ya zaman dulu sama Romy kayak gimana gitu kan, bukan anak basket gitu ya. Terus kalau Chandra tuh biasanya orang Chandra itu yang manggil gue Chandra biasanya orang rumah, lingkungan rumah. Nah Gepeng lingkungan basket, jadi ya dari situlah mungkin berkahnya ya sampai berkepanjangan ya, terus jadi orang gampang mengingatkan Gepeng gitu. Saya SMA, itu waktu itu SMP kan, saya off habis itu udah. Saya SMA, saya masih belum main basket, harus diajakin sama senior saya. Karena saya tinggi, saya diajakin nongkrong ke lapangan basket di YPK Wijaya. Saya masih badminton begitu. Lalu sama senior saya, sama senior saya namanya ada Jimmy Turangan, ada almarhum Jeffrey Tanasale. Jadi mereka itu memang komunitas basket lah. Mereka sangat concern banget, antusias banget ngajak saya main basket. Lalu mereka bilang, lo mesti main basket, cobain deh, cobain. Ternyata saya cepet bisa. Nah dari situlah jadi mulai saya sedikit-sedikit meninggalkan badmintonnya meninggalkan badminton saya. Yang pertama mungkin kenapa saya berkarir di basket di profesional ya mungkin memang itu satu, tidak ada jalan lain untuk saya bisa survive. Dari perjalanan dari kecil sampai SMA saya ngejalanin olahraga, berbagai olahraga, dan difokuskan sama ayah saya untuk bermain badminton gitu kan, bulu tangkis. Ternyata kok yang paling cepat prosesnya untuk bisa mendapatkan jalur dan jenjang prestasinya itu di basket. Jadi ya rentetan itu jadi yang memang mungkin jalannya Tuhan, ya mungkin ini jalannya saya untuk melanjutkan ke pro. Jadi kayaknya udah garisnya lah gitu. Jadi saya nggak bisa memutuskan, jadi emang udah destiny-nya saya untuk ke sana. Ya itu perjalanannya itu ya dari junior, ikutan pelajar nasional, ikutan pelajar Asia, ASEAN, lalu bisa kepanggil di SEA Games, ya kayak gitu. Jadi perjalanannya jadi ya memang itu udah rentetannya. Jadi jenjang prestasi saya di basket lebih lancar dibandingkan saya mengikuti jenjang olahraga lain. Untuk di permainan jelas lebih enak, lebih nyaman, lebih ringan dibandingin waktu saya bermain di Indonesia Muda. Di Indonesia Muda sebenarnya pemainnya merata, mungkin sudah pasti tidak sehebat, sebesar, sebagus Aspak waktu zaman itu, ya kan? Jadi boleh dibilang tough-nya saya tuh sebenarnya waktu di Indonesia Muda. Ya istilahnya kalau di Indonesia Muda kan kita ada 5 sampai 6 pemain siap bermain, ya kan? Tapi kalau di Aspak mungkin
bisa 10 sampai ya kan 10 pemain siap. Jadi pada saat rotasi pun pemain-pemain itu udah sama. Ya, setiap tim di mana gua berada gitu ya pasti ada, mau itu di IM, di Aspak. Tapi kebetulan gue ini tipe yang bisa belajar menganalisa, melihat oh temen gue si A sukanya ini, si B sukanya ini, si C sukanya ini. Oh mereka nggak suka kalau gue misalnya, oh mereka kurang nyaman kalau gue passing begini atau enggak. Ya gue beradaptasi sama semua hal di segala aspek. Gue tuh kayaknya udah terbiasa untuk beradaptasi. Jadi kalau gue dilatih pelatih A, gue harus gimana? Pelatih B, gue harus gimana? Jadi kita pelajarin dulu, kita training. Setelah kita tahu mereka maunya gimana, kita berusaha untuk ngikutin, menyeimbangi. Dan syukur alhamdulillah selama perjalanan karir saya, ya jalannya bagus aja gitu. Jadi nggak pernah ada kepikiran, wah gua nggak pernah, gua hampir nggak pernah mendapatkan gua berantem sama teammates sama pelatih itu hampir di karir gua kayaknya nggak pernah aja. Selisih paham ya pasti, cuman secepat mungkin secepat mungkin kita harus bisa memahami, menyelesaikan masalah itu, habis itu udah running well. Momen terindah di karir saya pertama kali itu. Karena apa? Pertama kali bisa bawa nama Indonesia di SEA Games. Pertama kali juga bisa mendapatkan medali perunggu untuk Indonesia di momen itu. Jadi itu titik awal, mungkin boleh dibilang titik awal bangkitnya bola basket Indonesia. Jadi saya turut bangga pada diri saya sendiri juga bisa berpartisipasi di situ. Ya, dan diapresiasi oleh pemerintah dan Perbasi pada saat itu, ya bahwa tim itu adalah tim lanjutan dari, ya istilahnya tim lanjutan untuk Indonesia basket lebih baik lagi. Dan ternyata benar, dari 93 itu prestasi-prestasi kita tuh mulai dan berkelanjutan, ya kan, alhamdulillah sampai sekarang kan penerus-penerus kita, dan bagus juga. Sekarang kabar kemarin terakhir kita Indonesia bisa dapat medali emas loh. Itu kan, jadi kan rentetan itu kan, jadi ya perjuangan basket Indonesia jadi bisa terpecahkan semuanya. Mudah-mudahan bisa terus mimpi kita sampai 10 tahun mendatang, mungkin industri basket juga maunya kita juga lebih bagus. Pesan saya selalu disiplin. Itu nomor 1, disiplin sama semua hal. Jadi rasa passion kita sama kecintaan kita sama basket itu kita curahkan di pekerjaan kita. Jadi nggak ada ya, mungkin istilah anak sekarang no excuse lah. Jadi buat mungkin itu diterapkan di diri saya juga, bahwa itu penting, disiplin, workout setiap hari. Ya lu kalau mau off ya day off ya hari libur. Tapi lu nggak boleh lebih dari 2 hari. Dan itu udah di-build dari muda sampai gua selesai.